Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Seorang pemuda dilaporkan hilang saat memancing di pantai pesisir selatan. Lari ke Kota Padang, pelaku penggelapan bibit sawit di Jambi diringkus polisi. Komunitas pecinta otomotif se-Indonesia bertemu di Pantai Sasa, Pasaman Barat. Seorang pemuda yang berusia 22 tahun dilaporkan hilang oleh keluarganya saat memancing di objek wisata pantai Batu Kucing, Nagari Sungai Pinang, pesisir selatan pada Minggu siang. Mendapati laporan tersebut, tim SAR gabungan melakukan pencarian. Menggunakan perahu karet, tim SAR mencari hingga ke tengah laut. Selain itu, petugas juga menyisir sepanjang pantai untuk menemukan korban. Rabu siang, hari ketiga pencarian, korban masih belum juga ditemukan dan belum diketahui keberadaannya. Tim SAR terkendala karena kabut asap yang membuat jarak pandang menjadi terbatas. Awalnya, korban masuk ke objek wisata Pantai Batu Kucing bersama teman dan keluarganya untuk berwisata. Kemudian korban pergi memancing di sekitar lokasi tersebut. Saat hendak pulang, pihak keluarga menyadari korban masih belum kembali. Dugaan sementara korban terpeleset dan diseret ombak ke laut saat memancing di pantai. Sekarang hari ketiga pencarian masih nihil. Untuk teknik pencarian itu melakukan penyisiran dengan menggunakan 2 alut, yaitu LCR unit siaga SAR pesisir selatan, RIP 02 Makassar Padang, dan melakukan penyisiran sekitar lebih kurang radius 4 nautical mil ke arah tengah dari pinggir pantai. Tim SAR masih terus melakukan pencarian warga asal Padang Pariaman itu hingga 7 hari sejak dinyatakan hilang. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Usai diterjang banjir selama 3 hari berturut-turut, banjir yang merendam Lubuk Sikaping, Pasaman akhirnya surut. Warga dibantu petugas mulai membersihkan rumah-rumah mereka dari material yang dibawa banjir. Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan mobilnya untuk menyingkirkan lumpur yang memenuhi jalan. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Dinas Lingkungan Hidup menurunkan alat berat, gergaji mesin untuk memotong kayu-kayu, dan truk sampah untuk mengangkutnya. Sementara petugas lainnya seperti polisi, tentara, dan Satpol PP membantu warga membersihkan rumah mereka dari sisa-sisa banjir. Banjir menyisakan lumpur setebal 15 cm di dalam rumah warga. Setidaknya 237 jiwa dari 103 keluarga terdampak banjir yang terjadi sejak Sabtu lalu. Kasur, kursi, tikar, karpet, biasa semua. Kedalaman air berapa tadi? Kalau di rumah 80 cm. Itu tadi ada dengar kendaraan juga yang hanyut, Pak ya? Ada. Hanyut. Ya, apa? Sepeda motor. Ya, harapannya pemerintah mencari solusi lah. Nah, bagaimana saluran air yang sempit itu bisa diperlebar lah. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi di daerah itu, sehingga membuat air sungai Paninggalan meluap hingga ke jalan dan permukiman warga. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, sedangkan kerugian masih ditaksir. Sri Luis melaporkan dari Pasaman.
Meski terlahir dan tumbuh dengan serba kekurangan, namun tidak menjadi penghalang bagi Firdaus untuk meraih prestasi. Warga Kampung Jawa, Kelurahan Tanjung Harapan, Kota Solo ini menjadi juara kompetisi teknologi informasi dan komunikasi nasional, khusus penyandang disabilitas. Kompetisi tersebut digelar Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia tahun 2022 lalu. Saat ditemui di rumahnya Rabu pagi, Firdaus menceritakan kisahnya mendapatkan pengetahuan di bidang teknologi informasi saat berada di Solo, Jawa Tengah selama 3 tahun, dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Kemudian, ia kembali ke kampung halamannya di Solo dan terus mengembangkan kemampuannya dengan aktif mengikuti berbagai kompetisi. Berkat prestasinya itu, Firdaus akan mewakili Sumatera Barat untuk studi banding ke Korea tanggal 23 Oktober ini. Dari sekian banyak peserta yang lolos untuk tingkat Sumatera Barat cuma bertiga gitu. Ya lomba TK nasional gitu. Berhubungan kita memang bikin branding produk. Nah itu baru kita jual ke sosial media dan media digital lainnya. Mobil misalkan kan, mobil itu kita kasih branding diri kita dan itu kita promosikan lewat sosial media dan media-media digital lainnya. Itu adalah salah satu warga kita di Kampung Jawa dan kita mengenal Firdaus sejak dulu. Dia memang kreatif, inovatif dalam pengembangan teknologi komputer. Dan kita terus memonitor dan mengajak Firdaus ini terus, ayo kita kembangkan ilmu pengetahuan teknologi, jangan hanya untuk kaum disabilitas. Semua kita harus bisa menguasai teknologi dan informasi ini. Selepas dari Korea nanti, rencananya Firdaus akan membuka peluang usaha di bidang teknologi informasi bersama rekan-rekannya yang juga penyandang disabilitas. Harapannya agar penyandang disabilitas bisa mengembangkan diri serta meningkatkan perekonomian mereka. Dari Solo, Gernadi melaporkan. Warga di Pariaman ini sangat senang menikmati siaran televisi digital karena siaran yang mereka tonton kualitasnya sangat bagus dan jernih. Hal ini sangat berbeda jauh saat siaran televisi masih dipancarkan secara analog. Maklum, karena kondisi geografis dan jarak yang jauh, mereka pasrah menikmati siaran televisi dengan mutu ala kadarnya saja. Namun kondisi itu berubah 180 derajat saat pemerintah mematikan siaran analog dan menggantinya dengan siaran digital. Kebijakan tersebut dikenal dengan analog switch off atau ASO yang didasari oleh amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa migrasi penyiaran terestrial teknologi analog ke digital harus diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak diundangkan. Di balik keceriaan warga menonton siaran televisi digital, mereka sebenarnya khawatir jika suatu saat siaran televisi digital akan berubah menjadi siaran televisi berbayar. Kami sempat bingung mencari siaran. Jadi kami dengar ada keluaran terbaru STB. Jadi kami coba STB itu siaran digitalnya jernih, tapi siarannya belum lengkap. Tapi setelah ada STB, siarannya jernih dan seperti digital. Dan masyarakat belum memahami bahwa STB ini belum banyak digunakan. Karena setiap pembeli perangkat alat itu, orang beralih ke digital banyak meragukan. Digital dulu bilang gratis, sekarang berbayar. Sistem digital tidak akan berbayar, karena ini hanya sistem kerja siaran televisi. Digital merupakan sistem siaran yang baru, di mana sistem siaran digital ini menggunakan teknologi yang lebih canggih daripada sistem siaran analog yang terdahulu.
Dengan menggunakan sistem siaran digital ini, maka masyarakat dapat menikmati atau menonton dengan kualitas video yang lebih bersih dan jernih dan high definition, dan ditambah dengan audio yang berkualitas lebih bagus. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa digital masa depan, pemerintah telah memfasilitasi jutaan warga untuk bisa menikmati siaran televisi digital dengan pembagian set-top box gratis bagi masyarakat kurang mampu. Dengan alat ini, warga bisa menonton siaran televisi, meski pesawat televisinya masih menggunakan sistem analog. Alhamdulillah, dengan adanya bantuan dari stop box dari pemerintah ini, anak-anak kami yang ada di rumah menonton dengan nyaman, dengan suara yang lebih jernih dan gambar yang lebih tajam. Pemerintah Kota Padang Panjang menyambut baik sistem siaran digital, perpindahan dari sistem analog, dan saat ini beberapa set-top box atau STB itu sudah diberikan ke masyarakat melalui kerjasama dengan PT Pos Biro. Itu setelah dilaksanakan sejak awal tahun sebanyak ratusan buah. Di balik rumitnya pelaksanaan siaran televisi digital yang menjadi tanggung jawab pemerintah, hal itu dilaksanakan semata-mata untuk menciptakan mutu siaran televisi yang berkualitas. Aldian melaporkan dari Padang.